Mau juara lomba mancing ikan mas? Kuasai dulu 5 kunci sukses berikut ini. Sahabat Merdeka, dalam kita lomba mancing ikan mas itu tidak bisa bahasa Inggrisnya tuh ujuk-ujuk juara. Sebelum kita menguasai 5 poin penting ini, faktor yang pertama yaitu faktor rezeki. Faktor rezeki ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang terjadi, semua itu pasti yang mengabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Cuman hanya doa saja, kita tidak diusahakan dengan 4 poin-poin yang lain, ini tidak akan terjadi teman-teman ya. Jadi tetap yang pertama adalah doa, tapi satu rangkaian dengan usaha kita. Yang kedua adalah yang menentukan adalah faktor kondisi psikis kita saat memancing teman-teman. Contoh teman-teman ya, kalau kita lagi ada masalah di keluarga, kita nggak konsentrasi mancing. Atau uangnya nih pas-pasan teman-teman. Kadang saya pernah ngalami teman-teman, ini minta sama istri teman-teman ya. Pas saat mancing tuh mikir saya, waduh gimana ini besok istri mau belanja nggak ada uang. Nah itu teman-teman, saya harus juara di situ. Itu timbulnya tergesa-gesa teman-temannya. Itu juga sangat menentukan faktor psikis. Nah faktor psikis berikutnya, kepercayaan diri kita. Kalau kita sudah mengenal lingkungan, mengenal orang-orang yang banyak mancing di sekitar situ yang biasa mancing, itu enak teman-teman. Kita akan percaya diri juga, naik juga. Dibanding dengan orang yang baru mancing di kolam itu teman-teman. Belum mengenal teman-teman yang lain yang mancing itu juga berpengaruh teman-teman. Karena biasanya orang yang sudah mengenal itu kan biasanya kita sambil bercanda-bercanda teman-teman. Kadang di kolam itu bercandaannya itu melewati batas teman-teman. Tapi kalau di kolam itu nggak boleh sakit hati. Kalau sakit hati di kolam atau masuk ke hati itu akan merusak konsentrasi teman-teman. Dan itu berpengaruh sekali. Nah, kalau kita sudah mengenal orang-orang yang biasa mancing di situ, lingkungan di situ, kita sudah tahu karakter mereka, kita enak teman-teman. Enjoy mancingnya itu. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, sekarang kunci sukses kedua. Kunci sukses kedua yaitu penguasaan medan atau penguasaan kolam, teman-teman. Jarang sekali terjadi orang yang baru mancing di kolam itu juara, itu jarang sekali terjadi, teman-teman. Kecuali memang faktor rezekinya ya. Nah, untuk penguasaan medan atau kolam ini yang pertama ya, contoh-contohnya aja nih, teman, garis besarnya saya ceritakan. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, kita tahu dulu dalamnya air. Kita tahu dulu sumber air kolam itu dari mana, atau air mati, atau jenis airnya, jenis air seperti apa. Dasaran kolamnya itu berlumpur tebal atau tidak. Di situ kita akan bisa meraba teman-teman, meraba kira-kira dosis yang tepat itu berapa teman-teman. Terus juga kuasai juga teman-teman, biasanya induk itu sering di mana, lapak berapa, induk itu sering naik. Jadi induk itu, ikan mas itu punya sarang teman-teman. Biasanya itu sepertiga kolam sampai ke dasar dekat kita teman-teman ya. Kalau saya bilang itu di gampeng. Gampeng itu di bawah kaki kita teman-teman. Kenapa babon itu suka di bawah kita? Karena kita biasa mancing nih teman-teman ya. Kadang kita cuci tangan atau buang air kobokan, atau ada sisa-sisa umpan yang jatuh saat kita mau melempar. Makanya sering terjadi ikan itu di bawah kita teman-teman. Justru biasanya yang mengumpul di blower-blower itu ikan kecil teman-teman. Tapi ikan besarnya itu sekitar 1 meteran dari itulah biasanya. Dia akan berada di antara kerumunan itu. Ikan ini sifatnya bergerombol. Poin sukses yang ketiga berikutnya juga menentukan, yaitu skill kita teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Dalam memancing itu ada berbagai macam teknik. Ada teknik glosor, ada teknik pelampung, ada teknik semi glosor, dan lain-lainnya. Nah, di situ harus menguasai tekniknya. Kalau teknik glosor seperti apa, teknik pelampungan seperti apa, semi glosor seperti apa. Ini biasanya digunakannya juga berbeda-beda teman-teman ya. Skill berikutnya kita harus menguasai juga posisi ikan teman-teman. Ya, posisi ikan itu ngambang, setengah air atau dasar. Nah, di sini juga kita harus menyesuaikan dengan teknik tadi mancing teman-teman. Nah, tapi ada beberapa kolam, terutama Galatama itu tidak boleh ngambang ya teman-teman ya. Kalau untuk di Galatama full untuk umpan dasar teman-teman ya.
Nah, skill ini berpengaruh juga saat perubahan cuaca yang tiba-tiba mendadak, teman-teman ya. Contohnya lagi panas, tiba-tiba hujan, itu ada perubahan cuaca. Nah, itu teman-teman harus merubah teknik, teman-teman. Ya, biasanya ikan juga polanya akan berubah. Nah, di situ skill yang dibutuhkan. Skill itu mengasahnya seperti apa? Itu berdasarkan pengalaman, teman-teman. Teknik pelampung dan teknik glosor itu berbeda, teman-teman. Saya sendiri untuk teknik pelampung kurang menguasai, teman-teman. Tapi kalau untuk teknik glosor, saya insya Allah sangat menguasai, teman-teman. Nah, kita juga harus tahu gerak arah angin. Kalau airnya itu ada arus, karena angin ataupun ada arus air, kita jangan mengebomkan di satu titik dan kita mancing di sini. Itu tidak efektif, teman-teman. Kalau contohnya angin di sebelah kanan sini, teman-teman setengah meter minimal jaraknya. Kita ngebom di kanan, kita mancingnya di kirinya ini setengah meter jaraknya, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu contoh kecil ya, teman-teman. Jadi, teman-teman yang lebih berpengalaman, lebih senior, tolong bantu teman-teman kita juga. Komen saja di bawah, ya, untuk menambah wawasan kita bersama, teman-teman. Terutama saya pribadi. Poin sukses yang keempat adalah rangkaian pancing. Ini menentukan, teman-teman. Jangan dianggap sepele ya. Pertama dari joran, teman-teman ya. Kita memilih kelenturan, ukuran panjangnya, mungkin juga ada beberapa yang jenis materialnya ya teman-teman. Soalnya untuk galatama yang targetnya induk besar, itu juga kita harus punya joran yang power atau bahan materialnya itu sangat kuat, teman-teman ya. Yang saya alami untuk glosor, full glosor ya teman-teman, dengan pelampungan itu berbeda. Contoh untuk pelampungan. Pelampungan itu posisi stopper dan posisi timah, kalau kita pakai timah itu sangat pengaruh, teman-teman. Dan timahnya itu nggak saya matikan, teman-teman. Saya kasih stopper, itu saya kasih jarak sekitar 5 cm. Itu kalau dibikin mati, pengaruhnya beda, teman-teman. Nah, ukuran timah juga berpengaruh, teman-temannya. Ukuran pelampung itu juga sangat pengaruh sekali untuk ikan mas itu. Untuk harian itu biasanya pakai pelampung cabai itu, teman-teman. Atau pelampung yang kecil-kecil itu. Dia itu tidak ada beban saat ikan makan itu. Dia akan menelan. Tapi kalau ada beban, ikan itu akan menyemburkan umpan lagi, teman-teman. Ukuran senar ini juga pengaruh, teman-teman. Terutama untuk galapung dan harian. Untuk galatama ada pengaruhnya, cuman tidak signifikan menurut saya. Usahakan memilih senarnya itu yang kecil tapi kuat. Nah, terus berikutnya itu rangkaian mata kailnya, teman-teman ya. Biasanya ada mata kail 2, mata kail 3, mata kail 1 ya teman-teman. Kalau saya sendiri biasa mancing itu saya lebih suka satu mata kail, teman-teman ya. Baik galapung, galatama itu saya lebih suka satu mata kail karena yang pertama jelas hemat di umpan, yang kedua efektif ya teman-teman. Jadi biasanya rata-rata makan. Nah, soalnya biasanya untuk galapung itu kalau nggak makan, kita nyengget itu nggak sah. Nah, yang terakhir, poin sukses yang kelima apa teman-teman? Umpan. Jadi umpan itu yang terakhir, bukan yang utama. Cuma kembali saya bilang dari awal tadi ya, umpan juga yang terakhir. Cuman tambah rangkaian yang lainnya juga tidak bisa, teman-teman ya. Nah, untuk umpan, kita harus bisa menentukan jenis umpan. Contoh, kita mancing galapung, kita mau umpan apa? Nanti kalau untuk galatama biasanya bolehnya aci, ongol-ongol gitu ya. Atau boleh juga kadang pelet, teman-teman ya. Untuk galapung sendiri biasanya pakai umpan temblek, umpan putih ya teman-teman. Atau kita main induk, kita main pilus ya. Pilusan itu bisa dari susu telur atau sutel ya teman-teman. Bisa juga dari kinoi saja yang cukup dikasih esen, itu juga bisa teman-teman. Nah, umpan sendiri teman-teman, nggak semua umpan itu cocok pada diri kita, teman-teman. Contoh saya di saat pakai umpan pelet pelampungan, saya nggak cocok, teman-teman. Saya nggak tahu karakternya, saya nggak menguasai untuk karakter untuk umpan pelet. Jadi masing-masing orang itu berbeda karakter, teman-teman. Biasa mancingnya glosor, dia mancing pelampung itu juga belum tentu bisa, teman-teman. Jadi menentukan jenis umpan ini tergantung dengan skill dan karakter kita mancing, teman-teman. Nggak bisa kita memaksakan, oh umpan ini nggak bisa, teman-teman. Nah, untuk umpan ini kita harus sesuaikan target, teman-teman ya. Kita mau target ikan rame untuk galapung ya, misalkan. Kalau untuk harian kan semua target tinggal lihat aja kondisi ukuran ikan aja, teman-teman ya.
ya, sekilo isi berapa ya, itu biasanya naik turunnya di protein saja teman-teman ya, untuk wangi, asam, dan lain-lainnya. Teman, biasanya kalau untuk ukuran ikan itu tergantung dari nilai gizi atau protein yang ada di umpan itu teman-teman. Nah, poin berikutnya dari umpan itu adalah terakhir oplosan. Nah, oplosan itu udah umpannya terakhir, oplosannya juga paling terakhir teman-teman. Cuman itu tetap satu rangkaian, tidak bisa terpisah. Si A dan si B memakai oplosan yang sama, itu hasilnya berbeda. Itu juga terjadi karena karakter dia mancing atau umpan yang dia gunakan, bisa juga lapak, banyak faktor ya teman-teman. Cuman untuk mengetahui karakter dari Esen itu diciptakan berbeda-beda teman-temannya. Biasanya pengoplos itu menciptakan itu khusus, ada yang dikhususkan untuk galatama. Ya, itu biasanya dengan aksiri-aksiri yang sangat tinggi ya. Contohnya seperti ini ya, teman oplosan saya yang kemarin di video itu ada di seri Win ya teman-teman. Ini saya khususkan biasanya untuk galatama. Memang bisa juga untuk galapung ya teman-teman. Cuman ini hanya untuk target induk ya. Kalau untuk di harian saya rasa bahkan mungkin nggak makan ini ikannya kalau pakai ini teman-teman. Nah, untuk oplosan sendiri itu sangat berpengaruh, itu biasanya untuk mancing di galapung dan galatama teman-teman ya. Untuk harian juga sangat berpengaruh, cuman nggak signifikan. Kalau untuk harian dan ikannya kita tahu benar-benar ikan baru, belum pernah dipancing, nah itu saya rasa dasaran umpan lah yang sangat menentukan teman-teman. Dan teknik kita mancing. Kalau untuk galapung dan galatama, itu dalam umpan yang sangat berpengaruh itu adalah oplosan. Nah, untuk penggunaan oplosan juga itu harus disesuaikan tadi, makanya ada hubungannya dengan yang lain, penguasaan kolam. Berapa tetes kita akan menggunakan oplosan itu, kita harus tahu dulu luas kolam, dalamnya kolam, jenis airnya, sirkulasi atau enggaknya. Nah, kita juga minimal harus meraba di situ teman-teman. Jadi kita harus bisa menentukan berapa tetes yang kita akan pakai. Nah, teman-teman, untuk oplosan ini kita bisa setting sebenarnya teman-teman. Kita mau main cepat atau main lambat, itu bisa setting teman-teman. Terutama untuk ada beberapa lomba gebrusan ya teman-teman ya. Ini esen yang dikhususkan untuk kilo gebrus, bisa juga untuk galapung. Tapi kalau galatama nggak bisa ya teman-teman. Itu kita juga bisa setting sebenarnya teman-teman. Settingan untuk balap harus dikuasai teman-teman ya. Jadi kalau gebrusan namanya ikan tabur ya teman-teman, kita mau banyak-banyakan dapat ikan, nah kita ada settingan teman-teman. Di situ yang menentukan adalah pengalaman. Nah, bocoran dari saya, biasanya untuk galatama, saya biasanya bikin 2 umpan teman-teman. Satu dosis tinggi, satu dosis yang standar yang biasa saya pakai teman-teman. Biasanya 3 umpanan di awal itu saya pakai dosis yang sangat tinggi. Setelah 3 ini pakai yang awal, pakai yang standar ini teman-teman. Sambil kita melihat reaksinya. Tekniknya kita jangan buru-buru teman-teman ya. Untuk galatama itu kita slow saja, karena induk itu naik biasanya di terakhir-terakhir ya, 1 jam atau setengah jam terakhir teman-teman. Bisa juga di awal teman-teman. Nih rahasianya untuk galatama, induk itu makan di awal dan di akhir teman-teman. Kenapa saya bikin yang pertama tinggi? Tujuan yang pertama adalah supaya ikan cepat ngeh lokasi umpan kita. Dan yang kedua, itu target untuk babon makan di awal teman-teman. Biasanya 15 menit awal saya pakai tinggi. Nanti kalau sudah 15 menit awal babon nggak naik, saya pakai standaran. Itu biasanya saya ngomset atau totalan. Itu makan cepat biasanya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal lihat kondisi situasi teman-teman. Kalau kira-kira esen yang standar masih jalan, saya pakai yang standar terus. Tapi kira-kira kalau ini dibutuhkan yang tinggi, baru yang dosis tinggi ini yang saya turunkan teman-teman. Untuk mengejar babon di setengah jam terakhir. Biasanya induk itu, untuk galatama itu di awal 15 menit awal dan 30 menit akhir. Nah, kembali untuk jenis oplosan teman-teman itu harus disesuaikan dengan teman-teman mancingnya. Kalau mancing harian, oplosannya usahakan yang harian. Bisa juga menggunakan oplosan galapung. Biasanya galapung itu juga bisa disetting untuk ikan baru dan ikan babon ya teman-teman ya.
Tapi jangan beli esen yang Galatama, teman-teman. Biasanya esen Galatama itu kalau esen saya itu 30% atsiri ya. Sedangkan ikan baru itu nggak terlalu suka atsiri, teman-teman. Saya tuh untuk esen Galatamanya itu sangat tinggi atsiri, teman-teman. Karena untuk Galatama itu bisa dibilang kita perang esen ya, teman-teman. Jadi itu teman-teman, sedikit saya rangkum 5 kunci suksesnya. Yang pertama adalah rezeki, yang keduanya adalah penguasaan medan atau penguasaan kolam, yang ketiganya adalah skill, yang keempatnya adalah rangkaian pancing, dan yang terakhir adalah umpan. Dari 5 rangkaian ini satu kesatuan itu harus menyatu, teman-teman. Tidak bisa berdiri sendiri masing-masing. Jadi untuk mendapatkan 5-limanya ini kita harus membuat suatu trial atau uji coba atau beberapa kali mancing. Sehingga kita mendapatkan pengalaman dari kelima ini, nah baru kita bisa menggabungkan. Praktekkan teman-teman, kalau tidak percaya praktekkan kelima-limanya ini sambil mancing itu sambil rasakan kelima-limanya ini. Kalau ini sudah ada di antara teman-teman, insya Allah tidak akan sulit mancing itu. Nah, jadi itu saja teman-teman 5 kunci sukses dari saya. Mudah-mudahan dari kelima ini yang sudah saya jelaskan, teman-teman dapat memahami dan mudah-mudahan bisa menjadi juara. Akhirnya sekian dari saya. Makanya selalu saya bilang, mancing harus selalu merdeka, teman-teman. Kenapa harus selalu merdeka? Yaitu, merdeka itu artinya bebas. Bebas, teman-teman, tidak ada pemikiran yang wah galau. Itu mengganggu psikis kita tadi. Makanya saya bilang, mancing harus selalu merdeka. Tidak merdeka, tidak akan juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.